Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Bagaimana keadaan level jiwa Anda? Besar harapan saya kita semua terus berjaga dan terjadi peningkatan di dalam level jiwa kita sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan jangan lupa aktifkan GPS kita, Alkitab kita setiap hari, karena Tuhan sedang membawa anak-anaknya untuk masuk dalam satu era yang baru, era yang belum pernah kita alami sebelumnya, jadi benar-benar baru. Untuk itu Tuhan mau supaya kita anak-anaknya selalu berjaga dan bersiap untuk mengalami hal-hal yang besar bersama dengannya. Mohon maaf agak terlambat seri yang kali ini keluar, bukan disengaja tetapi beberapa hari waktu saya sedang mempersiapkan teaching seri yang ke-18 ini, di mana saya membahas masih tentang AI, Artificial Intelligence, dilihat dari kitab Yosua, di mana saya mau membawa kita semua untuk melihat kemenangan bangsa Israel atas tembok Yeriko. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara, memberi pengertian bahwa apa yang sedang kita bahas yaitu tentang era yang baru atau era AI atau era teknologi 5.0. Dia katakan ini adalah era Nesiama. Wow, saya sungguh kaget dan bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan membawa kita kepada level jiwa yang tertinggi, yaitu Nesiama, yang kita belum bahas sebelumnya. Dan saya belum berpikir untuk kapan membahasnya, tetapi ternyata Tuhan menyatakan bahwa yang saat ini sedang kita bahas tentang era AI, ini adalah tentang Nesiama. Puji nama Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaannya, karena dialah Sang Hikmat, dialah yang memberi pengertian kepada kita dan dia yang memiliki pengetahuan. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan semua yang Tuhan sudah atur, khususnya di Kava Ministry YouTube ini. Dan kalau kita mau sedikit mengingat di mana di awal Kava Ministry mau membagikan tentang level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, dan kita memulainya dari yang namanya level nefes, level yang terendah dari jiwa manusia. Saat itu saya cukup kesulitan untuk bagaimana saya menuangkannya, tetapi puji Tuhan bersamaan dengan saya mau membawakan tentang nefes ini, keluarlah film Inside Out yang kedua, sehingga saya dengan mudah dapat menerangkan tentang nefes dengan memakai karakter-karakter emosi yang dibuat oleh Pixar seperti joy, sadness, fear, anger, anxiety dan sebagainya. Kemudian saat kita mau membahas tentang level jiwa yang kedua, yaitu ruah, Tuhan bukakan lewat kejadian yang kontroversial yang terjadi di opening ceremony Olimpiade Paris 2024. Dan sepertinya apa yang mau diterangkan di level ruah itu semuanya ada di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 tersebut. Sehingga dengan mudah Kava Ministry dapat menerangkan tentang level jiwa yang kedua ini. Makanya saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya dapat merasakan campur tangan Tuhan waktu kita sedang membahas tentang level jiwa ini. Dan di saat kita mendapatkan pewahyuan tentang AI, bertepatan dengan dideklarasikannya AI Day, di mana tanggal 14 November kemarin kita melihat Indosat dan Kominfo dan beberapa pihak mereka menyatakan bahwa AI berdaulat di Indonesia. Jadi sejak tanggal 14 November 2024 Indonesia masuk satu era di mana era itu adalah era AI. Dan luar biasanya waktu kita sedang membahas ini, ternyata Tuhan menyatakan bahwa ini adalah tentang Nesiama. Nesiama adalah level jiwa yang tertinggi. Jadi kalau kita membahas hari ini tentang Nesiama, maka level jiwa kita sudah semakin lengkap. Apakah Anda melihat ini satu kebetulan atau ada yang mengatur?
Saya rasa ini adalah skenario Tuhan supaya Dia mau kita benar-benar paham tentang keberadaan kita saat ini, khususnya yang berhubungan dengan level jiwa. Karena pasti ini sesuatu yang sangat penting untuk kita persiapkan di era yang baru. Dan saya sangat senang, kenapa? Karena dari apa yang Kava Ministry YouTube bagikan, ternyata ini seirama dengan iramanya Tuhan. Jadi kita sangat bersuka cita dan puji nama Tuhan, semua kehormat dan kemuliaan hanya bagi namanya. Mungkin yang baru pertama kali bergabung dapat membuka teaching series sebelumnya, karena di Kava Ministry ini setiap serinya ada benang merahnya, jadi saling berhubungan, akan lebih lengkap kalau bisa diikuti setiap serinya. Dan di teaching series ini kita banyak membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, khususnya kehidupan di akhir zaman dengan cara pandang dari Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Jadi pembahasan yang ada di Kava Ministry ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pembicara lain, karena seperti yang saya sudah sampaikan bahwa di Kava Ministry ini kita memakai dimensi tambahan, yaitu ilmu kedokteran dalam memahami apa yang terjadi dan juga dalam memahami apa yang tertulis di Alkitab, sehingga kita dapat mempunyai understanding atau pengertian yang lebih dalam. Dan sejak awal dari hadirnya Kava Ministry YouTube ini, di mana kita mulai dengan seri NPD, di sana kita sudah banyak membahas tentang level jiwa manusia yang dipahami oleh orang Ibrani, yaitu yang kita kenal dengan nefes, ruah, nesyama, kava, dan yesida. Kenapa kita perlu mempelajari level jiwa ini? Karena supaya kita lebih paham tentang keberadaan kita sebagai manusia. Dan dengan mengetahui semua ini, kita dapat melihat segala sesuatunya lebih luas, sehingga kita dapat bersikap bijak dan juga hidup berkemenangan di akhir zaman. Apalagi di akhir zaman ini muncul orang-orang yang punya karakter atau kriteria seperti yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus tentang manusia akhir zaman, yang kalau kita lihat sebenarnya itu adalah gambaran dari orang yang mempunyai gangguan kepribadian narsistik. Makanya dengan banyaknya muncul orang-orang NPD di akhir zaman ini, kita perlu pengetahuan untuk dapat menghadapinya dengan bijak, sehingga kita tidak mudah untuk dipermainkan. Oke, kita akan mulai pembahasan kita. Seperti yang Anda lihat di layar, itu adalah level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Ada 5 level jiwa, 3 bagian. Yang pertama yang ada di dalam jiwa manusia, dan kemudian level kava dan level yesida itu adalah proses ke depannya. Dan kita mau melihat apa yang dimaksud dengan nefes. Nefes itu wujudnya berupa tindakan, kemudian ruah itu berupa perkataan, dan nesyama itu berupa pikiran. Jadi kalau kita mau melihat di sini bahwa yang namanya jiwa manusia itu terdiri dari yang namanya tindakan, perkataan, dan juga pikiran. Dan berbicara tentang level jiwa ini, orang Ibrani membaginya sesuai dengan letak dan posisi keberadaannya, di mana dari level jiwa yang paling dekat dengan wujud fisik itu adalah nefes, baru di tengahnya adalah ruah yang bicara tentang roh, dan kemudian juga yang paling dalam adalah nesyama. Jadi kalau nefes ini berhubungan dengan bentuk fisik, dan ruah serta nesyama ini bentuknya non fisik atau supranatural atau spirit. Jadi dari ini semua kita dapat melihat bahwa manusia itu terdiri dari bentuk fisik dan juga bentuk yang non-fisik, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Atau seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa manusia terdiri dari tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Tubuh duniawi ini bicara tentang fisik, dan tubuh surgawi ini bicara tentang spirit atau non-fisik. Kita bisa baca ada di 1 Korintus 15 ayat 40.
Rasul Paulus katakan ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Dan kita dapat lihat juga di kitab Kejadian 2 ayat 7, mana dikatakan di situ, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dari sini pun kita melihat bahwa pada hakikatnya manusia itu terdiri dari tubuh material atau fisik, karena tadi dikatakan berasal dari debu, dan kemudian juga ada nafas Allah yang dihembuskan. Ini juga bicara sesuatu yang imaterial, atau bicara tentang spirit, atau bicara tentang nafas, atau bicara tentang roh. Dan kalau kita mau membahasnya dengan menggunakan pola pembaharuan pola pikir, maka waktu di Kejadian 1 ayat 1 ditulis bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu juga sebenarnya menceritakan tentang sesuatu yang bersifat materi dan sesuatu yang bersifat non materi. Jadi kalau kita mau lihat apa yang dikatakan bumi atau earth, atau kata dasarnya adalah Adamah, itu adalah bicara tentang manusia dalam bentuk tubuh fisiknya. Jadi kalau bicara alam semesta itu adalah bumi, tetapi kalau bicara ini tentang manusia, ini adalah tentang tubuh fisik. Dan kalau kita lihat di situ ada organ tubuhnya yang berbentuk otak. Dan kita lihat sebelahnya itu dikatakan langit, bicara tentang langit, ini bicara tentang wujud yang non fisik. Kalau tadi otak atau brain, maka di sini yang kita lihat adalah mind atau pikiran, dan juga ini bicara tentang yang namanya jiwa. Jadi di kitab Kejadian ini, waktu kita melihatnya dengan pembaharuan pola pikir, kita tidak hanya melihat bahwa ini adalah pembentukan alam semesta, tetapi ini juga adalah bicara tentang keberadaan manusia yang punya pola yang sama waktu Tuhan membentuknya. Dan seperti tadi yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 40, bahwa ada dua bentuk tubuh, yaitu bentuk tubuh dunia dan bentuk tubuh surgawi. Apa yang membedakannya kita bisa lihat ada di ayat 50. Oke, saya bacakan ya, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan tubuh duniawi, tubuh yang kita ada, bisa kita lihat saat ini terdiri dari daging dan darah. Dan ini adalah sesuatu yang dapat binasa. Dan ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tubuh fisik yang sekarang ini banyak orang mau berdandan secara fisik, semuanya akan ditinggalkan, tidak akan dibawa. Dan ini semua dapat kita belajar dari Tuhan Yesus. Waktu dia ada di dunia ini, dia memakai tubuh duniawi yang ada darah dan dagingnya. Ini terbukti dengan apa? Waktu dia disalibkan, kita lihat dia berdarah, darah itu mengalir di tubuhnya. Kemudian juga waktu dia dicambuk, bilur-bilurnya itu, dagingnya itu terangkat. Jadi benar-benar dia memakai tubuh yang namanya tubuh duniawi. Dan kita bisa melihat saat Tuhan Yesus bangkit, tubuhnya tidak lagi mengandung darah dan daging. Dan wujudnya bukan lagi fisik atau materi. Makanya kita dapat melihat di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus dapat menembus pintu yang terkunci. Kita baca dulu ya ayatnya supaya kita punya pemahaman lebih lagi. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya.
Dan di ayat 26, 8 hari kemudian, jadi cukup lama ya, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kalau kita mau melihat di sini, Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru, bentuknya bukan lagi tubuh fisik. Kenapa? Karena dia dapat menembus pintu-pintu yang terkunci. Ini yang namanya tubuh kemuliaan, di mana di sini dia tidak lagi mempunyai yang namanya daging sehingga dia bisa menembus yang namanya pintu. Tapi kalau kita mau melihat di sini, sekalipun dia bukan bentuk fisik lagi, tetapi kita dapat melihat wujud atau tubuhnya, karena mereka dapat mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saya lanjutkan dulu ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di sini kita dapat melihat bahwa waktu Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya, itu tidak ada lagi darah. Jadi yang diperlihatkan di sini, inilah yang disebut tubuh surgawi, inilah yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Tidak memiliki darah dan daging, bentuknya roh, makanya dapat menembus tadi pintu yang tertutup. Dan bentuk inilah yang tidak binasa atau kekal. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa memang benar manusia itu terdiri dari dua entitas, yaitu yang berupa fisik dan juga yang non-fisik. Banyak ayat yang menuliskan tentang ini. Kita bisa lihat ada di Pengkhotbah 12 ayat 7, "Dan debu kembali ke tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Jadi kalau kita mau melihat yang namanya tubuh fisik itu seperti kita melihat orang yang sudah mati atau jenazah, maka itu dikuburkan di tanah karena sesuai dari di mana dia berasal. Dan yang namanya roh atau tubuh surgawi kita akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan kepada kita. Jadi kita melihat ada dualisme ya di dalam tubuh kita. Pengkhotbah 3 ayat 20-21 juga mengatakan, "Karena pada akhirnya baik tubuh manusia maupun hewan akan menuju ke tempat yang sama. Semua makhluk hidup berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah." Kita bisa baca juga ada di Kejadian 3 ayat 19, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Banyak orang tidak menyadari ini, sekalipun firman ini sering diucapkan, karena kita selalu berpikir sesuatu yang fisik itu sangat luar biasa. Padahal sebenarnya nantinya akan kembali lagi kepada tanah, kembali lagi kepada debu. Kita baca ayat selanjutnya ada di Ayub 10 ayat 9. "Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali." Jadi kalau kita mau melihat dari sini, benar-benar dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh fisik atau tubuh duniawi yang saat kematian nanti yang berasal dari dunia ini, yang berupa fisik ini, yang sekarang kita ada ini, yang secara bentuk daging ini, semuanya akan kembali kepada yang namanya tanah. Tetapi sesuatu yang di dalam kita, inner kita, yang ada di dalam yang namanya tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan, itulah yang akan kembali kepada pencipta kita. Jadi dari sini kita paham ya, dari beberapa ayat yang kita baca ini menekankan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Kenapa Tuhan mau menyampaikan ini secara detail? Karena dia melihat manusia sekarang lebih memperhatikan yang namanya tubuh duniawi. Kalau kita mau melihat sekarang industri tentang bagaimana mempercantik tubuh fisik ini sangat
sedang luar biasa berkembangnya. Kenapa? Karena manusia berlomba-lomba untuk mendandani tubuh fisik sehingga bisa terlihat dengan luar biasa, padahal sebenarnya tubuh fisik ini nantinya akan kembali kepada tanah. Dari sini saya yakin ada yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Kita harus memelihara keduanya, tubuh fisik kita, dan jangan lupa kita juga memelihara tubuh surgawi kita, karena tubuh surgawi inilah yang akan kembali kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat di layar bagaimana pembagian level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Kembali ya, kita sering melihat skema ini, ada nefes, ruah, nesyama, dan bentuk yang sudah dipulihkan, bentuk yang sudah dibangkitkan itu adalah namanya kafa, dan kemudian bagaimana kita bersatu dengan Tuhan itu adalah namanya yesida. Sekarang kita mulai dari nefes. Mungkin ini mengulang ya, tetapi saya yakin ini fondasi yang harus benar-benar kita pahami supaya kedepannya kita lebih lagi paham tentang segala sesuatunya, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan di akhir zaman ini. Kita bisa lihat di layar, kita mulai dari yang pertama, yaitu nefes, level jiwa yang terendah. Walaupun saya taruh di posisinya itu pertama di atas, sebenarnya dia harusnya ada di level yang paling bawah ya. Dia level yang terendah. Ini karena saya membuat skemanya saja, jadi terlihat sepertinya nefes itu di atas. Sebenarnya harusnya nefes itu ada di bawah, di level yang terendah. Kita lihat di layar, di situ kita lihat wujudnya adalah physical, materi atau wujud fisik. Sifatnya juga sementara dan dia dapat binasa. Dan nefes ini berhubungan dengan yang namanya survive, atau bagaimana makhluk hidup tersebut dapat mempertahankan hidup atau spesiesnya. Dan ini berhubungan dengan yang namanya naluri kebinatangan atau insting dasar, di mana kita dapat melihat bagaimana binatang itu dapat mempertahankan hidup. Dan tindakan yang ada di sini adalah tindakan yang biasanya tanpa proses berpikir. Dan kemudian di situ juga dituliskan bahwa dia sangat dekat dengan dunia eksternal. Jadi memang level jiwa yang paling dekat dengan dunia eksternal itu adalah nefes. Dan karena Kava Ministry ini membahasnya juga dari sudut pandang ilmu kedokteran, makanya kita akan melihat dari yang namanya anatomi otak. Kenapa yang dibahas adalah organ tubuh otak? Karena organ tubuh otak adalah yang dapat menghubungkan antara tubuh duniawi dan juga tubuh surgawi. Dan organ otak inilah yang membuat kita juga dapat terhubung dengan pencipta kita. Dan seperti yang sudah kita bahas, kita mengenal yang namanya teori The Twin Brain dari Paul MacLean, di mana di sana dikatakan bahwa otak manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah reptilian brain, yang kedua adalah mammalian brain, dan otak yang ketiga adalah neokortex. Ya, kalau kita lihat ini di awal, ini dia ke bawah, ini adalah yang namanya reptilian brain. Yang kedua adalah mammalian brain, dia agak ke tengah, dan kemudian yang ketiga adalah neokortex. Jadi ini adalah gambaran yang terdapat juga di otak fisik kita, karena saya percaya apa yang ada di fisik itu dapat menggambarkan dari apa yang tidak dapat kita lihat. Makanya saya banyak memakai ilmu kedokteran untuk dapat melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan kita mau melihat bahwa yang namanya reptilian brain ini adalah otak primitif, ya, otak tertua. Makanya digambarkan reptilian brain ini karena dia seperti otak reptil, ya, binatang reptil. Dan kalau kita lihat reptilian brain ini analog dengan gambaran jiwa yang namanya nefes. Dan secara anatomi otak, reptilian brain ini terdiri dari yang namanya cerebellum, ya, ini otak yang kecil di belakang, kemudian juga batang otak,
di sini ya, ada pons, medulla oblongata, dan kemudian ada yang namanya medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi ini nanti kelanjutannya adalah tulang punggung kita. Dan reptilian brain ini secara fungsi bertanggung jawab atas pola perilaku bawaan seperti detak jantung, nafas tubuh, keseimbangan, perkembangbiakan, dan naluri untuk berjaga. Naluri berjaga ini seperti waktu kita mendapatkan satu input, mungkin kita mendapatkan rangsangan lewat telinga kita mendengar suara harimau, maka otak reptil kita akan segera mengaktifkan respon untuk dia cepat lari atau dia melawan. Nah, jadi mekanisme untuk bertahan hidup ini yang membuat tubuh siap berjaga untuk bertindak dalam situasi berbahaya tanpa proses berpikir panjang. Makanya di sini dikatakan bahwa nefes ini adalah bicara tentang insting dasar atau naluri kebinatangan. Jadi di reptilian brain ini punya yang namanya mekanisme untuk bertahan hidup, sehingga membuat keadaan tubuh selalu dalam keadaan siap untuk bertindak kalau ada bahaya, dan biasanya ini tanpa proses berpikir panjang. Makanya di sini dikatakan tindakannya adalah tindakan yang tanpa proses berpikir. Jadi ini mengkonfirmasi ya dengan apa yang tadi ditulis di level jiwa orang Ibrani, bahwa di level nefes itu tentang survive, bicara tentang bagaimana mereka dapat mempertahankan kehidupannya dan juga spesiesnya. Nah, ini saling melengkapi dengan apa yang tertulis di Alkitab, kemudian juga yang dipahami oleh orang Ibrani, dan juga yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Jadi dengan kita membuka lebih luas lagi, memakai ilmu yang dapat kita pahami, kita dapat melihat jauh lebih jelas. Dan kalau kita tadi pahami bahwa nefes ini ada di dalam tubuh jasmani, maka seperti yang dipahami oleh orang Ibrani, mereka mengatakan bahwa nefes ini sebenarnya ada di dalam darah, dan ini dapat kita pahami waktu kita membaca di Imamat 17 ayat 14 yang mengatakan karena darah itu adalah nyawa segala makhluk. Dan kalau kita mau melihat entiti dari nefes itu sebenarnya adalah berupa nafas atau berupa nyawa. Makanya kita dapat melihat waktu seseorang itu meninggal, kita dapat melihat bahwa tandanya adalah waktu nafasnya sudah tidak ada lagi. Itulah yang namanya nefes. Dan kalau kita lihat tadi di ayat Imamat 17 ayat 14 yang mengatakan bahwa darah itu nyawa dari segala makhluk, maka bicara nefes ini bukan hanya bicara tentang manusia, tetapi juga bicara tentang binatang. Banyak ayat yang menerangkan tentang ini, tapi saya tidak mau membahasnya sekarang. Mungkin nanti satu waktu kita akan membahasnya. Jadi dari sini kita dapat lebih paham lagi. Mungkin kemarin-kemarin kita tidak terlalu paham dengan yang namanya nefes. Hari ini kita lebih paham lagi, dan nefes ini tidak dibawa kepada kekekalan. Nefes ini hanya terbatas waktu kita mempunyai tubuh fisik. Dan kalau kita mau melihat dari pola Taman Eden ya, kita sudah pernah belajar bahwa waktu kita melihat pola penciptaan itu bukan hanya tentang alam semesta. Bicara Taman Eden itu bukan sesuatu hanya tempat yang ada di bumi, tetapi bicara Taman Eden itu sebenarnya bicara yang ada di kepala kita. Jadi bicara Taman Eden ada Adam, ada Hawa, ada ular, itu bicara sesuatu yang ada di kepala kita. Dan kalau kita mau bawa dalam pola Taman Eden, maka nefes ini adalah gambaran dari si ular yang ada di Taman Eden. Untuk lebih jelasnya bisa ikuti teaching series yang kelima dan keenam yang berjudul Inside Out. Di situ banyak dijelaskan tentang ini. Dan yang kedua kita akan membahas yaitu tentang ruah. Ruah ini adalah bicara level jiwa yang kedua, di mana dia menghubungkan antara nefes dan nesyama. Nefes tadi yang di bawah dan nesyama yang di atasnya. Dan wujudnya itu berupa spirit atau roh. Dan kalau kita lihat di situ, ruah ini adalah tempat dari desire, passion. Jadi ruah ini adalah wadah di mana tempat adanya keinginan
keinginan, kemudian juga ada emosi, ada center ego, dan ada imagine. Dan manifestasinya biasanya berupa bicara atau percakapan. Tadi nefes itu berupa tindakan, nah kalau ruah ini berupa perkataan. Dan seperti yang sudah kita bahas bahwa ruah ini adalah gambaran dari level jiwa yang harus diproses atau bertumbuh, di mana di awal ruah itu adalah gambaran dari ego dasar, ego anak-anak, maka perlu untuk bertumbuh. Dan saya pernah mengilustrasikan ruah ini seperti gambaran daging gelondongan yang ada di pasar, yang masih bau, masih kotor, yang belum berbentuk dan belum layak untuk dihidangkan. Makanya kalau kita mau melihat ruah ini perlu yang namanya proses untuk terus dimurnikan. Dan proses yang dimurnikan ini membawa level jiwa ruah ini akan menghasilkan sesuatu yang layak dihidangkan. Contohnya, ilustrasinya seperti daging gelondongan tadi yang di pasar masih kotor, masih bau, kemudian itu harus dicuci dahulu, kemudian dipotong, diberi bumbu, lalu dimasak di atas api, baru makanan itu dapat dihidangkan. Demikian juga dengan ruah. Ruah tidak bisa langsung dapat diaplikasikan karena biasanya masih berupa sesuatu yang masih mentah, dan sesuatu yang sudah matang, sudah cantik dan layak dihidangkan, inilah yang namanya level jiwa kafah. Dan kalau kita lihat di layar, maka ruah itu simbolnya adalah perempuan. Tadi ingat ya, kalau di nefes itu bicara tentang ular atau binatang, kalau di ruah ini gambaran dari perempuan. Dan kita juga sudah pernah membahasnya, saya hanya mengulang sedikit supaya kita lebih lagi paham bahwa bicara tentang perempuan, kita pernah membandingkan antara perempuan yang ada di Taman Eden, bicara Hawa yang sudah tercemar oleh dosa, dan perempuan yang setia yang digambarkan oleh Sulamit yang ada di kitab Kidung Agung, di mana dia tidak tercemar oleh dosa dan tidak termakan bujuk rayu atas kemegahan dunia yang digambarkan oleh Salomo. Jadi Salomo di situ menggambarkan kemegahan dunia yang menggoda Sulamit, tetapi Sulamit tetap menjaga kemurniannya. Kalau kita mau melihat dari skala Hawking, Sulamit ini ada di level power. Jadi gambaran perempuan yang ada di ruah ini analog dengan perempuan yang ada di Taman Eden, bicara Hawa yang sudah tercemar karena dia termakan oleh bujuk rayu iblis, sehingga keadaan jiwanya menjadi kotor. Sedangkan gambaran kafah itu adalah juga gambaran perempuan, tetapi perempuan yang gambaran di kitab Kidung Agung, yaitu Sulamit, gambaran dari perempuan yang setia. Sulamit atau level jiwa kafah inilah yang digambarkan sebagai mempelai wanita yang siap dipertunangkan dengan Kristus. Ini adalah gambaran level jiwa yang seharusnya dimiliki oleh gereja Tuhan yang adalah mempelai wanita untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan mempelai prianya, yaitu Kristus. Bicara waktu kita menunggu kedatangan Kristus, kita harus ada di level kafah. Bicara tentang kemurnian jiwa, level kafah inilah yang baru dapat disandingkan dengan mempelai pria. Mempelai pria tidak akan bersanding dengan level jiwa yang masih ruah, karena level jiwa ruah ini bicara sesuatu yang masih kotor, bicara sesuatu yang masih anak-anak yang belum mengalami proses. Itu tidak layak untuk dikatakan sebagai mempelai dari Kristus. Makanya kita sebagai gereja, khususnya di akhir zaman ini, kita harus terus berdandan, mendandani level jiwa kita, khususnya yang berhubungan tadi dengan desire, passion, emosi, ego, imagine kita,
supaya kita tidak tercemar dengan yang namanya dunia. Dan kalau kita kemarin membahas di seri sebelumnya, di seri 17, waktu kita dimurnikan itu tandanya bahwa kita harus membuang semua yang namanya kelipot atau cangkang. Jadi waktu kita menjadi mempelai Kristus, kita tidak memakai yang namanya kelipot. Kita ada dalam keadaan yang murni. Kita tidak kompromi dengan yang namanya dunia. Dan kalau kita mau melihat dari anatomi otak, kalau tadi nefes itu ada di reptilian brain ya di awal di sini, maka yang namanya ruah itu gambarannya analog di otak itu seperti yang namanya sistem limbik atau yang kita kenal dengan namanya otak emosi. Apa itu sistem limbik? Sistem limbik adalah bagian otak yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sebagai sistem yang sangat berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan ingatan. Sistem limbik ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada amigdala, ada hipotalamus, talamus, hipokampus, dan juga beberapa organ lainnya. Jadi sistem limbik ini memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi emosional. Dan kita sudah banyak membahas tentang sistem limbik ini, khususnya di teaching series yang berjudul Kenali Tanda Zaman lewat opening ceremony Olimpiade Paris 2024. Ada 2 seri di sana. Jadi kita bisa melihat dan mempelajari di sana. Dan kalau kita mau melihat sistem limbik ini juga dikenal dengan yang namanya mammalian brain. Jadi mammalian brain ini bicara apa? Otak ini juga dimiliki oleh beberapa binatang mamalia. Makanya kalau kita lihat beberapa binatang peliharaan itu punya emosi yang seperti manusia. Dan di teaching series 17 kemarin kita sudah membahas tentang adanya era yang baru, yaitu era AI, Artificial Intelligence, yang kemarin sudah dideklarasikan pada 14 November lewat acara yang dibuat oleh Indosat dan Kominfo serta beberapa instansi lainnya. Di situ mendeklarasikan bahwa Indonesia berdaulat AI. Dan waktu saya sedang mempersiapkan teaching series ke-18 ini, Tuhan kembali meneguhkan bahwa kita masuk satu era yang menggambarkan tentang Nesyama. Jadi era AI ini adalah era intelijen atau era kecerdasan. Dan kemarin kita dapatkan pesan Tuhan untuk kita membukanya di kitab Yosua, khususnya di kitab Yosua 8. Tadinya saya mau membagikan itu di teaching seri 18, tetapi karena Tuhan mengatakan bahwa era yang baru ini adalah tentang Nesyama, maka saya kembali mengulang tentang apa yang kita dapatkan tentang level jiwa. Dan kalau kita lihat di layar, Nesyama itu adalah breath of life atau nafas kehidupan, yang simbolnya adalah is atau artinya laki-laki atau manusia, yang berisi tentang pikiran atau intelektual. Dan Nesyama ini adalah tempat di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, di mana Allah itu dapat berdiam. Kalau kita katakan bahwa kita adalah bait Roh Kudus, maka di Nesyama inilah tempat di mana Roh Kudus itu dapat bertahta atas kita. Dan untuk memulai pembahasan ini, kita kembali melihat di kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bahasa asli dari nafas hidup ini adalah Nismat Kayim. Ini juga bicara tentang Nesyama. Jadi Nesyama ini adalah nafas Allah, bicara tentang sesuatu yang diberikan murni dari Allah. Jadi Nesyama ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Jadi kita dapat melihat di sini Nesyama itu adalah level jiwa yang tertinggi, yang dimana kita dapat berkomunikasi
dengan pencipta kita. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa nesyama itu adalah murni dari Allah. Nesyama itu adalah bicara tentang nafas Allah, bicara sesuatu bagian dari Allah. Dan kalau tadi kita mau melihat yang namanya ruah itu juga digambarkan dengan yang namanya isyah atau perempuan, dan kita tahu pembentukan perempuan di kitab Kejadian itu diambil dari tubuh atau rusuk dari Adam, dan kita tahu Adam ini dibentuknya dari debu, bicara dari tanah, jadi ada unsur yang dari bumi. Makanya dari sini kita dapat melihat mengapa ruah itu perlu dimurnikan, karena ruah itu juga ada unsur yang berasal dari Adam, yang berasal dari debu, yang berasal dari bumi. Ayat firman Tuhan tentang ini kita bisa baca di Ayub 33 ayat 4. Saya bacakan ayatnya, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kalau kita mau melihat di sini, diperlihatkan bahwa Tuhan itu juga memiliki hal yang sama. Kalau kita dikatakan segambar dengan Allah, kita mau melihat di sini kata roh di sini adalah ruah, dan kemudian kata di sini nafas ini bicara tentang nesyama. Ruah dan nesyama yang ada di sini adalah bicara tentang ruah dan nesyama dari Tuhan. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa manusia itu dapat dikatakan hidup apabila ada nesyamanya, karena dikatakan dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Adam atau manusia atau kita itu sebenarnya hanyalah debu, sesuatu yang tidak berarti, tetapi karena Allah menghembuskan nafasnya, maka membuat kita manusia ini dapat menjadi hidup. Nafas yang dihembuskan ini berbeda dengan nafas tadi yang gambaran dari nefes, bicara tentang nafas yang ada di tubuh fisik, yang kalau kita mati, nafas itu berhenti. Nafas yang ada di sini adalah nafas kekekalan, nafas Allah, nafas Tuhan itu sendiri. Jadi dari sini kita dapat melihat ya, kalau Tuhan mengatakan membuat kita segambar, karena Dia pun memiliki hal yang sama. Dia mengaruniakan kita nesyamanya supaya kita hidup. Dan kita mau lihat satu ayat lagi di Ayub 34 ayat 14, dikatakan jikalau ia kembali menarik roh, ya kalau kita lihat di situ terjemahannya adalah ruah. Ya, jadi kalau ia menarik kembali roh atau ruahnya dan mengembalikan nafasnya atau nesyamanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa waktu seseorang itu meninggal, maka nefesnya akan kembali kepada tanah, tetapi yang kembali kepada kekekalan, karena itu adalah milik Tuhan. Karena kita lihat di situ rohnya huruf besar, kemudian nafasnya huruf besar, itu yang punya Tuhan, itu harus kembali kepada Dia. Jadi waktu seorang manusia itu menemui ajalnya, maka kita harus kembali dengan membawa apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu ruah dan nesyama, karena ruah dan nesyama ini tidak dapat binasa. Ini kita tinggalkan dulu tentang proses kafahnya ya, tetapi ini bicara bahwa ruah itu sesuatu yang punya Tuhan, dan juga nesyama itu sesuatu yang punya Tuhan. Dan kalau kita mau melihat dari pembaharuan pola pikir, kita dapat berpikir bahwa seorang manusia kalau dia tidak menjaga ruahnya dan juga tidak menjaga nesyamanya, maka manusia itu sebenarnya hanyalah
debu, atau bicara tentang fisik, atau bicara tentang sesuatu yang sama dengan binatang. Dan di akhir zaman ini kita dapat melihat banyak manusia yang tidak memperhatikan tentang level jiwanya. Mereka hanya bertumbuh dan menjaga tubuh fisiknya saja, tapi level jiwanya tidak dijaga, sehingga ruah atau egonya masih tidak berkembang atau bertumbuh tetap sebagai ego dasar. Ingat tadi, ruah ini juga selain ada bagian dari Tuhan, ada bagian yang dari bumi, karena Adam itu dibuat dari debu dan perempuan itu dibuat dari rusuk Adam. Jadi ruah ini adalah sesuatu yang tercampur. Ada bagian yang dari bumi, ada yang punya Allah, yang harus kembali yang punyanya Allah, dan bentuknya itu kafah. Makanya selama hidup adalah proses bagaimana kita terus dimurnikan, terus diproses sampai kita benar-benar punya jiwa yang murni. Jiwa murni itu bicara tentang kafah, dan kafah ini gambaran dari mempelai. Gambaran dari mempelai ini yang dapat membuat kita yesida atau menjadi satu dengan Tuhan. Dan di akhir zaman ini banyak orang yang tidak memperhatikan level jiwanya. Akibatnya apa? Ruah mereka tercemar, tercampur dengan dunia. Ruah yang tercampur dengan dunia tidak bisa mencapai yang namanya nesyama. Akibatnya apa? Manusia hanya hidup dengan yang namanya nefes dan ruah yang berasal dari dunia. Ini yang membuat manusia keadaannya seperti binatang. Makanya kalau kita melihat di akhir zaman, manusia itu semakin jahat, semakin buas. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga level jiwa mereka. Mereka tidak memahami bahwa mereka harus menjaganya. Dan satu saat inilah yang harus kita bawa waktu kita berpulang ke rumah Bapa. Jadi kita tidak membawa nefes. Apa yang ada di dunia kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah ruah yang sudah dimurnikan dalam bentuk kafah, dan juga kita membawa nesyama kita. Itulah yang dinamakan dengan tubuh surgawi. Untuk lebih jelasnya kita mau melihat ada contoh yang luar biasa di Alkitab, yaitu tentang Raja Nebukadnezar. Kita bisa buka di Daniel 4 ayat 33 sampai 35. Saya bacakan. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Jadi karena kesombongan Nebukadnezar, maka Tuhan memberikan ganjaran kepada Nebukadnezar. Makanya dikatakan, saya bacakan ayat selanjutnya, ia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Dan kalau kita mau lihat yang digambarkan di Daniel 4 ayat 33 sampai 35 ini bukan gambaran Raja Nebukadnezar yang kita ketahui. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel, raja yang sangat terkenal. Saat itu Babel itu sangat menguasai dunia. Di saat itu keberadaan Raja Nebukadnezar sangat disegani, dihormati. Kenapa? Karena dia adalah raja yang besar. Tetapi kita mau melihat raja yang hebat, yang gagah perkasa ini pernah mengalami sesuatu yang mengerikan di dalam hidupnya. Apa? Dia dihalau di antara manusia. Kenapa dihalau di antara manusia? Sudah pasti mungkin dia seperti binatang. Karakternya buas, makanya manusia menghindarinya. Dan di situ dia katakan dia tidak berpakaian seperti binatang. Benar-benar bukan hanya soal jiwanya, tetapi juga secara fisik penampakan orang yang tidak punya level jiwa yang dipelihara. Itu kita lihat fisiknya seperti binatang. Bahkan dikatakan rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Dan ini terjadi pada Nebukadnezar. Kenapa? Apa yang terjadi dengan raja yang hebat ini tiba-tiba berubah menjadi
binatang? Kita bisa temukan jawabannya di Daniel 4 ayat 36 sampai 37. Saya bacakan ayatnya. Pada waktu itu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, dan segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ternyata kenapa Nebukadnezar ini raja yang hebat tiba-tiba menjadi binatang? Di situ dikatakan akal budinya atau nesyamanya diambil oleh Tuhan. Ini semua terjadi karena Nebukadnezar sombong, dia angkuh. Dan ingat tadi seperti yang dikatakan bahwa hidup itu ada kalau ada nesyama. Nah, kalau kita lihat di sini, Nebukadnezar hidup, dia punya nafas, dia punya nyawa, tapi hanya sebatas nafas. Dia tidak punya yang namanya nesyama. Jadi dia tidak bisa dikatakan dia adalah orang yang hidup. Kenapa? Karena bicara tentang hidup itu bicara nafas Allah, bicara kekekalan. Dan Nebukadnezar sekalipun dia punya nafas, dapat hidup, tetapi dia tidak punya yang namanya nesyama. Karena tadi dikatakan nesyamanya dikembalikan, berarti diambil oleh Tuhan. Dan tadi kita sudah membacakan ayat firman bahwa hidup itu berasal dari yang namanya nesyama. Jadi hidup di sini bukan bicara tentang nyawa. Nebukadnezar sekalipun seperti binatang, dia masih ada nyawanya. Dia masih dapat bergerak, dia masih dapat hidup. Tetapi kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan dengan kehidupan yang ada di nesyama bukanlah kehidupan seperti itu. Yang ada di level nafas ini adalah kehidupan yang fana. Tetapi yang dimaksud dengan kehidupan itu adalah bicara tentang keberadaan nesyama. Dan kalau kita lihat di sini, Nebukadnezar berubah waktu nesyamanya diambil. Jadi Nebukadnezar adalah manusia tanpa nesyama. Akhir zaman ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka tidak punya nesyama. Makanya kalau kita lihat karakter mereka semakin mirip lebih ke binatang daripada kepada karakter Allah. Seperti yang dikatakan lewat Rasul Paulus, kriteria manusia akhir zaman, atau yang kita pahami sekarang dengan orang-orang yang punya gangguan kepribadian narsistik, salah satunya itu adalah gambaran dari orang-orang yang tanpa nesyama. Untuk lebih paham, kita bisa lihat ya, ada gambar di situ yang menggambarkan kalau yang disebut manusia itu adalah orang yang punya yang namanya ruah dan nesyama. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu adalah gambaran monyet atau binatang, itu dia hanya punya yang namanya ruah. Jadi dari sini kita dapat pahamnya bahwa yang disebut manusia itu adalah orang yang punya ruah dan nesyama. Kepemilikan nesyama inilah yang membuat kita berbeda dengan yang namanya binatang. Dan ini yang akan kita bahas nanti di seri-seri selanjutnya. Karena sehubungan dengan adanya artificial intelligence, di sini kita dapat melihat bahwa AI sekalipun hebatnya luar biasa, tetapi dia tetap tidak punya yang namanya nesyama. Itu yang tidak dapat menggantikan posisi manusia sekalipun AI akan berkembang dengan pesat. Nah, untuk itu kita harus menyadari tentang ini. Kenapa? Karena banyak yang tidak menyadari, sudah cepat-cepat menyerah dengan keberadaan AI. Ingat, kita punya nesyama. Dan kita lihat ya, di ayat tadi, waktu nesyama itu dikembalikan kepada Nebukadnezar, apa yang terjadi? Di situ kita lihat dia punya kesadaran akan dirinya. Dia punya kesadaran akan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa dia tiba-tiba
menyadari bahwa dirinya adalah raja. Dan kita melihat ya di ayat tadi, waktu dikatakan Nesyama itu dikembalikan, apa yang terjadi? Nebukadnezar punya kesadaran akan Tuhan. Dikatakan bahwa Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan. Dari sini kita dapat paham, apabila di zaman ini banyak yang tidak mengakui atau tidak punya kesadaran akan Tuhan, itu berarti mereka tidak punya yang namanya kehidupan. Artinya bahwa mereka sebenarnya mati tubuh surgawinya. Inilah yang terjadi dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu dosa itu mencemari lewat ruahnya, maka ruah yang tercemar ini tidak mendapat akses untuk mencapai Nesyama. Makanya mereka segera diusir, karena pada hakikatnya mereka ini adalah mati. Jadi bicara kematian yang paling mengerikan itu sebenarnya bukan kematian karena kehilangan nyawa atau ajal kita secara tubuh atau fisik, tetapi mati yang paling mengerikan yaitu waktu kita terputus dari Tuhan atau kita tidak memiliki Nesyama. Jangan jadi manusia tanpa Nesyama. Manusia tanpa Nesyama itu adalah kematian yang sesungguhnya, yang sangat mengerikan. Makanya dari apa yang kita bahas ini, semoga kita lebih lagi dapat menjaga level jiwa kita. Dan kita akan lanjut, kita akan buka Ayub 32 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi roh, ini bicara ruah yang di dalam manusia, dan nafas, ini bicara Nesyama yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi dari sini kita dapat paham bahwa Nesyama itu adalah tempat dari Roh Allah itu sendiri, tempat di mana Roh Kudus itu dapat bersemayam. Kita bisa masuk kepada yang namanya understanding hanya kalau kita punya Nesyama. Tanpa punya Nesyama kita tidak bisa punya yang namanya pengertian, atau kita tidak punya yang namanya roh pengertian. Tanpa Nesyama, seperti Nebukadnezar tadi, seperti binatang, tetapi saat Tuhan kembalikan Nesyama, maka dia punya pengertian lebih lagi. Dia mulai kembali menyadari keberadaan dirinya yang adalah raja. Makanya dia mulai tadi mengatur kerajaannya, dan dia juga menyadari tentang keberadaan Tuhan. Makanya dikatakan dia kembali memuji dan memuliakan Allah. Dan kalau kita mau lihat di Roma 12 ayat 2, sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk kita punya level jiwa yang lebih tinggi dari orang dunia. Kenapa? Kalau kita mau melihat, orang dunia itu diberi kemampuan hanya sebatas bagaimana mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Nesyama, yang punya Roh Kudus bertahta di Nesyama kita, sebenarnya kita dituntut untuk punya kemampuan lebih dari hanya membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kita diharapkan selain kita dapat membedakan mana yang baik dan jahat, dari yang baik pun kita dituntut untuk dapat lebih membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Sempurna ini artinya 100%. Bicara tidak ada kesalahan, bicara serupa dengan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang yang namanya excellent spirit. Makanya dikatakan kita perlu pembaharuan pola pikir, karena dengan pembaruan pola pikir ini kita dapat memisahkan pikiran kita yang sudah tercemar oleh dunia, dan waktu kita dapat memisahkannya, kita punya understanding untuk dapat membedakan mana yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan tentang excellent spirit ini saya sudah pernah bagikan, tapi saya rindu untuk bagikan kembali ya. Kita
melihat siapa yang dikatakan punya excellent spirit. Daniel. Kita mau lihat ayat firman Tuhannya ya. Ada di Daniel 5 ayat 14. Dikatakan, telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau punya roh para dewa. Nah, punya roh para dewa ini artinya adalah Yesida. Jadi waktu dikatakan excellent spirit itu waktu bagaimana manusia itu menjadi satu dengan Tuhan. Waktu orang melihat Daniel seperti mereka melihat Tuhan. Waktu mereka bertemu dengan Daniel seperti mereka bertemu dengan Tuhan. Waktu Daniel bertindak seperti itu Tuhan bertindak. Itu yang namanya Yesida. Dan itu dilihat oleh raja. Jadi bukan Daniel yang melihat diri sendiri, tetapi itu dirasakan juga oleh orang yang ada di luar. Dikatakan bahwa engkau punya roh para dewa. Ini bicara Yesida. Dan padamu terdapat kecerahan atau kava. Kemarin kita ingat kita sudah bahas tentang skala Hawking. Bicara tentang kecerahan itu level jiwa yang paling tinggi, pencerahan yang dapat menginfluence sekitar 70 juta orang. Jadi dari sini kita melihat ruah yang ada di Daniel tidak disebut lagi ruah, tetapi sudah disebut dengan kava karena ruahnya sudah diproses. Sudah sesuatu yang siap disajikan. Dan kemudian kita baca selanjutnya, akal budi dan hikmat. Ini bicara apa? Nesyama yang luar biasa. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat apa yang disebut dengan excellent spirit. Waktu mereka memiliki ruah yang sudah diubahkan menjadi kava, menjadi bangkit, menjadi hidup. Dan kita mau melihat Daniel ini punya kepintaran yang dikatakan 10 kali melebihi kepintaran orang lain yang ada di zaman itu. Artinya orang-orang yang dapat memelihara level jiwa ini, mereka punya kepintaran yang harusnya lebih dari orang dunia. Tetapi kenapa kita lihat anak-anak Tuhan tidak ada di tempat-tempat yang nomor 1? Kenapa? Karena kita tidak memahami tentang ini, bahwa kita perlunya untuk menjaga level jiwa kita. Dan di akhir zaman Tuhan mau kita memperhatikan tentang ini supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Kita punya yang namanya excellent spirit. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan lebih unggul di akhir zaman ini dari keberadaan orang dunia. Satu orang yang punya level jiwa pencerahan dapat menginfluence 70 juta orang. Makanya tidak heran kalau Daniel ini dipakai oleh raja-raja besar di zamannya. Dia dipakai oleh Raja Darius, kemudian dia dipakai oleh Raja Nebukadnezar, dan dia dipakai juga di zaman Raja Kores. Di akhir zaman harus muncul orang-orang seperti Daniel yang mempunyai yang namanya excellent spirit ini. Makanya kita harus menyadari bahwa kita harus bertumbuh di dalam level jiwa kita. Jadi dari apa yang kita bahas, kita dapat melihat bahwa pada hakikatnya yang disebut manusia itu terdiri dari tubuh material atau fisik dan juga singularitas imaterial atau spirit atau roh. Dan wujud yang imaterial ini atau non fisik ini, kita melihat di level jiwa ini ada yang namanya ruah dan nesyama. Kita bisa lihat di gambar bahwa ruah itu adalah bagian tengah dari jiwa atau yang dikenal dengan hati, di mana di sini adalah berisi tentang kekuatan kehendak atau keinginan, imajinasi, ego, dan juga kecerdasan ya. Sistem limbik itu juga bicara tentang kecerdasan. Dan kita melihat bahwa manusia ini menjadi hidup karena dihembuskan oleh yang namanya nesyama. Nesyama ini berupa nafas dari Tuhan, bentuknya seperti pikiran, dan nesyama ini hanya dimiliki oleh manusia
dan Tuhan. Dan dengan adanya Nesiama inilah kita manusia dapat berhubungan dengan yang namanya Tuhan, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan pencipta kita. Jadi Nesiama ini ada level jiwa yang paling tinggi. Kalau kita bisa pakai istilah, ini adalah level jiwa super, dikatakan bagian yang tertinggi, dan bisa dikatakan bahwa inilah jiwa itu. Makanya Allah pernah mengenalkan dirinya, I am who I am. Aku adalah aku. Ini bicara tentang Nesiama. Dan dikatakan tadi bahwa keberadaan Nesiama inilah yang memungkinkan manusia memiliki kesadaran akan Tuhan. Apa itu kesadaran akan Tuhan? Kesadaran spiritual atau intuitif yang membimbing manusia untuk mencari yang ilahi. Dan yang terakhir, saya akan merangkumnya dari nama Allah kita yang kita kenal dengan Yod-He-Vav-He, di mana kita mau melihat bahwa dari kata Yod-He-Vav-He ini kita dapat merangkum semua level jiwa atau keberadaan manusia itu sendiri. Kita mau melihat seperti yang ada di layar, ya, bagaimana huruf-huruf atau nama Tuhan yang tak terlukiskan berhubungan dengan 5 tingkatan jiwa. Kalau kita lihat di situ, itu adalah Yod-He-Vav-He. Kalau orang Yahudi itu mereka membacanya bukan dari kiri ke kanan seperti kita bahasa Indonesia, mereka membacanya dari kanan ke kiri. Itu kita mau melihat dari kata Yod dulu yang ada seperti mahkota biru, kemudian He, kemudian Vav, dan He lagi. Jadi ada 2 ya, di situ menggambarkan He itu menggambarkan nafas. Makanya kalau kita mau melihat Nesiama itu bicara nafas, nefes juga nafas. Hei itu nafas ilahi dari Tuhan, nafasnya Allah sendiri. Tapi kalau nafas yang ada di nefes ini bicara tentang nyawa. Dan kalau kita mau melihat di situ ada tertulis Yesidah dan ada tertulis Adam Kadmon. Ini Adam mulanya. Bicara tentang apa? Awalnya saya yakin posisi Adam itu dalam kondisi Yesida. Tetapi waktu dia mulai tercemar dengan yang namanya dosa lewat ruah, level jiwanya mengalami penurunan. Dan saya yakin Adam awal penciptaan itu posisinya adalah Kava, Yesida, dan Nesiama. Dan kita akan melihat mulai dari Yod ya, di situ digambarkan itu adalah gambaran dari Kava. Kava ini menggambarkan apa? Kehidupan, kebangkitan, kedekatan. Kita bisa lihat di layar itu juga dikatakan sebagai harmoni. Kondisi Kava ini kondisi yang harmoni. Taman Eden itu harmoni. Kenapa? Kita tidak pernah lihat ada pertengkaran di sana, tidak pernah melihat sekalipun ada binatang mereka membunuh. Itu adalah keadaan Kava. Makanya dikatakan Taman Eden itu harmoni atau nefes kaya, nefes Kava. Dan orang Ibrani berpendapat bahwa yang namanya Kava ini berhubungan dengan yang namanya hikmat atau kokmah. Nah, dari sini kita mulai pelan-pelan sedikit ya, karena kita akan membahas tentang kecerdasan, kita mulai sedikit-sedikit membukanya. Jadi hikmat Tuhan itu juga berhubungan dengan level jiwa seseorang. Banyak orang sering mengatakan saya mendapatkan hikmat dari Tuhan seperti ini dan seperti itu. Tetapi waktu kita lihat level jiwa yang berbicaranya masih penuh kekotoran. Masih mereka ada di level force, masih ada di kondisi level jiwa yang tercemar. Bicara mereka masih menjadi serupa dengan dunia. Makanya waktu mereka katakan mereka mendapatkan hikmat Tuhan, perlu kita sebagai anak-anak Tuhan berjaga, memperhatikan. Waktu kita melihat seseorang berkata bahwa ini hikmat dari Tuhan, karena orang yang membawa hikmat dari Tuhan itu harusnya ada di level Kava. Tuhan tidak memberikan hikmat yang luar biasa itu kepada orang-orang yang ada di level ruah.
harus orang yang ada di level kafah. Makanya kita anak-anak Tuhan ayo berlomba-lomba untuk terus membersihkan kelipot kita, untuk menjaga level jiwa kita. Dan kemudian yang kedua adalah ini bicara adalah nesyama atau nafas Allah. Ini juga menggambarkan tentang pikiran Allah. Nesyama ini berhubungan dengan yang namanya pengertian atau understanding. Nanti kita akan bahas banyak ini di waktu kita membahas AI. Dan nesyama ini berhubungan dengan yang namanya pengertian atau understanding, atau dalam bahasa Ibraninya binah, sehubungan dengan keberadaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita dapat memahami segala sesuatunya. Bukan kuat gagah kita, bukan hebat kita, kita cuma debu. Tanpa kita mempersiapkan tempat untuk Roh Allah itu ada di dalam kita, maka kita hanya sebagai orang yang tidak ada apa-apanya. Kalau kita mau pintar, kita mau jadi orang yang punya excellent spirit, persiapkan level jiwa kita, persiapkan nesyama kita menjadi tempat yang menyenangkan buat Roh Kudus. Nah, di sini adalah juga bicara tentang nafas atau kehidupan. Inilah kehidupan yang benar-benar disebut hidup, yang berasal dari Allah, berbeda dengan yang ada di level nafas. Yang selanjutnya adalah faf atau ruah, dan ini berhubungan dengan yang namanya emosi ilahi. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ruah itu ada dua unsur. Ada emosi yang berasal dari bumi dan ada unsur yang berasal dari Allah. Nah, yang mau dipertahankan itu yang berasal dari Allah untuk diubahkan menjadi kafah. Dan kafah ini akan siap untuk menjadi yesida. Jadi perjalanan kita harus menuju kepada yesida ya, bukan semakin jauh kepada nefes. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling luar adalah nefes. Ini bicara hanya tentang nafas atau nyawa, sehubungan daya hidup manusia, sehubungan dengan seberapa umur kita, itulah nefes. Bicara tentang bagaimana kita masih bernafas. Dan dari sini kita dapat pahamnya, waktu Tuhan menyebutkan dia adalah Yod He Vav He, itu sebenarnya dia menggambarkan tentang kita juga. Keberadaan yang segambar itu bicara tentang ini semua. Oke, mungkin itu dulu yang kita bahas hari ini, bicara tentang nesyama. Mungkin ini akan menjadi topik utama dari Kafah Ministry Teaching Series ke depannya. Kenapa? Karena kita sudah masuk satu era yang baru, dan Tuhan katakan ini adalah era nesyama, era intelijen, era kecerdasan, di mana kalau dunia mau mengatakan ini adalah era AI, kita anak-anak Tuhan mau sebut ini adalah era nesyama, era kecerdasan ilahi, era yang diharapkan anak-anak Tuhan yang excellent spirit akan muncul. Pasti akan menarik pembahasannya. Untuk itu saya mohon untuk doakan supaya Kafah Ministry terus dibukakan, diberikan hikmat, pengetahuan, pengertian ilahi, sehingga kita bisa belajar sama-sama dalam menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Dan sehubungan dengan era ini, saya mengamati selama saya hidup dan mengikut Tuhan. Jadi di usia pertengahan abad ini, saya mulai melihat apa yang terjadi dengan gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Saya melihat ada satu pola yang Tuhan perlihatkan, dan saya rindu membagikannya. Sudah lama saya dapatkan tentang ini, tapi dahulu saya tidak terlalu paham, tapi hari-hari ini saya lebih mengerti lagi. Kita bisa lihat di layar ya, di situ kita melihat ada yang namanya Kemah Suci Musa, kemudian yang di tengah adalah Pondok Daud, dan kemudian yang ketiga adalah Bait Salomo. Kalau saya melihat era yang ada di Indonesia ini yang berhubungan dengan gereja Tuhan, seperti apa yang ada di gambar. Kalau kita mau melihat di era Kemah Suci, dan seperti apa yang dilihat di situ di Kemah Suci itu bicara tentang bagaimana korban yang diberikan itu masih berupa binatang yang harus dipotong, dan di situ biasanya berbau darah.
Kenapa? Karena di situ bicara tentang nefes. Dan saya melihat pelayanan ini, pelayanan tentang nefes itu berhubungan dengan yang namanya pelepasan. Pelepasan dari kuasa kegelapan, pelepasan dari belenggu dosa. Dan saya melihat pelayanan ini sangat luar biasa, muncul sekitar tahun 70 akhir sampai 80-an. Di mana saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai di dalam kegerakan pelepasan ini. Saya lihat ada Pendeta Silas Bella, ada Frankie Untana dan yang lain-lain. Saya melihat di situ dipakai Tuhan untuk pelayanan pelepasan ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya era Pondok Daud. Nah, kita mau melihat di sini bagaimana terjadi perubahan. Dari tadi yang bicara tentang pelepasan tiba-tiba masuk ke dalam kedalaman pujian penyembahan. Dan kita lihat banyak hamba Tuhan yang dipakai di sini. Salah satunya Pak Niko Nyoto Raharjo. Bagaimana pujian penyembahan itu dibangkitkan. Jadi ada era Pondok Daud. Dan di era Pondok Daud ini era yang sangat menyenangkan, di mana kita dengan pujian penyembahan dapat masuk ke kedalaman Tuhan. Itu sungguh waktu yang luar biasa. Dan yang ketiga kita lihat di situ adalah Bait Salomo. Bait Salomo ini berbicara tentang apa? Tentang hikmat. Bicara tentang apa? Era yang sedang kita masuki saat ini. Bicara tentang hikmat, kecerdasan, kelimpahan. Makanya saya yakin ke depan ini wajah gereja akan berubah. Kita akan masuk ke dalam yang namanya dimensi pikiran. Pikirannya Tuhan. Saya yakin akan muncul hamba-hamba Tuhan yang bergerak di dalam bidang ini. Jadi saat ini gereja ada dalam era Nesyama. Bicara tentang pola pikir, bicara tentang kecerdasan. Nah, kalau kita tahu kita masuk pada era kecerdasan sebagai anak Tuhan atau gerejanya, apa yang kita harus persiapkan? Kita harus mau belajar. Anak Tuhan jangan malas belajar. Anak Tuhan harus rajin belajar. Di era Nesyama ini, anak-anak Tuhan yang tidak belajar akan tergilas, akan tidak bisa mengalami kemenangan. Kenapa? Karena di luar kecerdasan itu sudah sangat luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan harus belajar. Kita pernah membahas tentang binatang yang namanya domba. Kita tahu Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai domba. Nah, kita dari dahulu sering belajar bahwa domba itu adalah binatang yang tulus. Dan maaf, kita sering menggambarkan domba ini sebagai binatang yang agak bodoh. Padahal kita pernah membahasnya ya di seri NPD, bahwa ternyata domba itu adalah binatang cerdas. Dan binatang domba ini adalah binatang yang mau belajar. Kita pernah membahasnya, bisa ditonton di seri NPD yang membahas tentang domba. Saya terkaget-kaget waktu saya lihat ternyata domba adalah binatang yang cerdas. Jadi kita mau masuk era Nesyama, apa yang kita harus persiapkan? Kita persiapkan untuk kita belajar lebih lagi dalam segala hal. Khususnya kita terus menjaga level jiwa kita. Kita mau menjadi manusia-manusia dengan excellent spirit. Seperti Daniel, kita akan berdampak. Kita akan menjadi terang, bukan hanya buat bangsa kita, tapi bangsa-bangsa. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi berkat, dan apabila Anda diberkati, Anda bisa sharekan kepada kerabat, sahabat, keluarga, dan komunitas Anda, sehingga semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir dan siap untuk masuk ke era yang baru, era Nesyama, era yang sangat berbeda dari yang pernah kita lalui sebelumnya. Dan saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara fisik dan mental. Sampai bertemu di seri-seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.